Pada kesempatan ini saya bahas tentang utang piutang yang dibalut dengan pengikatan jual beli. Utang piutang yang dibalut dengan pengikatan jual beli sebagai penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigens atau undur influence. Di kasus pertama ada sebuah contoh, notaris atau PPAT membuat akte perjanjian hutang piutang bersamaan dengan perjanjian pengikatan jual beli. Di dalam hukum Islam pun dalam suatu transaksi ada dua akad itu kan juga hukumnya haram juga ya, dilarang. Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi di waktu bersamaan, yaitu masalah hutang piutang dan jual beli, serta dengan objek yang sama untuk dua perbuatan hukum. Di putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 247 garing PDT titik G garing 2017 PN BLB di dalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan atau misbruik van onstandigen. Hal tersebut dilakukan oleh notaris atau PPAT bersama dengan salah satu pihak dalam akte. Terdapat etika tidak baik dengan niat jika suatu saat penggugat melakukan manifestasi. Objek jaminan hutang piutang dapat langsung dialihkan secara serta-merta dengan jual beli tanpa perlu meminta persetujuan kembali kepada pemilik objek yaitu penggugat. Ya, karena kan mereka sudah akan dua perjanjian tersebut sehingga dapat langsung dibalik nama tanpa persetujuan kembali. Hal ini menimbulkan kerugian secara material dengan beralihnya kepemilikan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah, serta mengingat bahwa uang pinjaman yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang tidak sepenuhnya diterima oleh penggugat, akan tetapi oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah tergugat. Di kasus kedua, di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3182K garing PDT garing 2010 terjadi perkara berkaitan dengan perjanjian akta jual beli. Para penggugat sebelumnya menandatangani akte jual beli karena inisiatif dari tergugat. Jadi dari inisiatif dari salah satu pihak sebagai perform sebagai performa dalam rangka menjamin uang tergugat sebagai biaya jasa senilai 300 juta untuk anak tergugat untuk dapat masuk bekerja di kejaksaan. Namun qadarullah anak tergugat tidak diterima sehingga tergugat ingin uangnya kembali. Sebagai jaminannya tergugat meminta kepada penggugat dan bersedia menandatangani akte jual beli nomor 1 garing PPAT garing Genteng garing 3 garing 2006 sehingga terjual nanti bisa untuk mengembalikan uang tergugat sehingga tergugat berniat untuk memproses lebih lanjut jual beli tersebut ke Badan Pertanahan yaitu balik nama atas nama tergugat. Tidak langsung lama setelah penandatangan akte jual beli tergugat mengancam penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan parsel. Bila tidak mau akan dilakukan pengosongan secara paksa. Keadaan ini membuktikan akan para penggugat tidak bebas dan adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Mahkamah Agung ini membatalkan putusan pengadilan negeri dan menguatkan pengadilan negeri. Ya, dari di pengadilan negeri itu pihak penggugat dinyatakan menang, kemudian di pengadilan tinggi penggugat dinyatakan kalah dan akhirnya di Mahkamah Agung memutuskan menang. Hakim dalam mempertimbangkannya berpendapat jual beli tersebut sebagai penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan pihak penggugat. Putusan Mahkamah Agung nomor 1904K garing SIP garing 1982 kasus Luhur Sundoro dengan lawan Dr. Sutarjo. Yang pertama, akte notaris yang memuat Dr. Sutarjo terlawan 3
memberi kuasa kepada Luhur Sundoro atau pelawan untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri pelawan sendiri. Dianggap sah. Namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut bermula dari surat pengakuan hutang dari Telawan 3 atau Dr. Sutarjo dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah tersebut. Sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Dua, karena Telawan 3 terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya. Ada kasus keempat, hutang piutang debitur pada bank telah jatuh tempo senilai 750 juta. Agar jaminan hak tanggungan pada bank tidak dijual secara lelang, maka debitur berusaha mencari pinjaman pada kreditur senilai 750 juta untuk melunasi hutangnya. Atas dasar hutang piutang yang baru tersebut, kreditur meminta jaminan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan oleh pihak bank. Sertifikat tanah tersebut kemudian dikuasai oleh kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang piutang dengan pihak debitur. Terhadap jaminan tersebut, kreditur tidak melakukan pengikatan dengan hak tanggungan. Persoalan muncul karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut diperjanjikan bahwa kreditur secara otomatis berhak untuk memiliki tanah yang digunakan sebagai jaminan apabila debitur wan prestasi. Ketika hutang piutang antar kreditur dan kreditur telah jatuh tempo, debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Pihak kreditur mensomasi debitur untuk segera melunasi kewajibannya. Debitur berusaha mencari salinan perjanjian hutang piutang karena debitur tidak mendapatkan salinan perjanjian dari notaris. Setelah mendapatkan salinan perjanjian dan membaca dengan cermat, debitur menyadari bahwa ia salah telah menyetujui sebuah perjanjian yang pada akhirnya merugikannya. Pihak debitur kemudian mengajukan gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan oleh kreditur. Tentang kebebasan berkontrak, ini di pasal 1338 yang dulu pernah kita bahas, di pasal 1, di pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan yang pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dua, perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketiga, kontrak harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak, dapat dikenakan sanksi, seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang. Meskipun asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja. Namun ingat adik-adik, kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Batasan itu datang baik yang diberikan oleh undang-undang, doktrin, maupun melalui putusan pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1321 menyebutkan 3 alasan untuk pembatalan perjanjian atau kontrak. Pertama, kekilafan atau kesesatan atau bahasa
Belanjanya Dowling ini di pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, paksaan atau dang di pasal 1323, pasal 1324, pasal 1325, pasal 1326 dan pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang ketiga adalah penipuan atau bedrock. Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ada tiga alasan untuk pembatalan kontrak, yaitu pertama kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Ketentuan di pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Ketentuan di pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan. Apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Ketentuan di pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan terjadi bila keadaan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Ketentuan di pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, paksaan menjadikan suatu perjanjian batal bukan hanya bila dilakukan di hadapan salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. Ketentuan di pasal 1326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rasa takut karena hormat kepada ayah, ibu, atau keluarga lainnya dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan tidak cukup untuk membatalkan perjanjian. Di ketentuan pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi. Bila setelah paksaan berhenti, persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya. Di ketentuan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penipuan merupakan salah satu alasan yang membatalkan suatu perjanjian bedrock level einen Grundauftrags der Overeenkomst. Di ketentuan pasal 1321 dan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, penipuan, dan paksaan. Di pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Sedangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan. Sebagai perbandingan, perkembangan dalam New BW di New Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam dua pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut. Pertama, pasal 344 LID 1 New BW dapat dibaca buku 3 pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya ancaman bad reckoning, B. Penipuan bedrock, C. Penyalahgunaan keadaan, Misbruik van omstandigheden. Di pasal
28 ayat 1 buku 6 menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir atau terjadi karena pengaruh kesesatan atau doling, dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat. Maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut. 4. Apabila kedua belah pihak mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Kelima, apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan, kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu, bahwa kesesatan timbul dari perjanjian yang telah ditutup. Pasal 228 ayat 2 buku 6 New BW, pembatalan tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu. Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia yang terbaru tidak menyantumkan mengenai pembatalan perjanjian atau kontrak karena atau dengan alasan terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan di Indonesia bisa ditafsirkan dari substansi putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, putusan-putusan pengadilan ini dapat menjadikan jurisprudensi atau dasar hukum. Dalam teori ilmu hukum, cacat kehendak, yaitu keadaan seseorang terpaksa membuat perjanjian yang disebabkan suatu keadaan atau karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain. Artinya, bahwa ia tidak dalam keadaan bebas ketika menyampaikan pendapatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa terdapat 3 hal yang menyebabkan cacatnya kesepakatan, yaitu tadi daung atau paksaan, daling kesesatan atau kekilafan ya, dan bedrock atau penipuan. Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi karena penyalahgunaan, misbruik van omstandigen atau undue influence. Alasan atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan yang pertama adalah karena keunggulan ekonomis. Yang kedua karena keunggulan jiwa. Yang dimaksud penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dapat terjadi dengan persyaratan dasar. Pertama, satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lainnya. Dua, pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian atau kontrak. Dan penyalahgunaan karena keunggulan jiwa dapat terjadi apabila pertama, salah satu pihak menyalahgunakan keuntungan relatif, yaitu terdapat hubungan kepercayaan istimewa seperti antara orang tua anak, suami istri, dosen pasien. Salah satu pihak penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain yang dapat disebabkan oleh gangguan jiwa, usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, dan kondisi badan yang tidak baik. Dengan kondisi kejiwaan yang demikian, pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang sangat mudah dipengaruhi. Sumbernya ini di J.M. van Donde dan G.R. van der Broegat, penyalahgunaan keadaan. Di kursus hukum perikatan bagian 3, terjemahan dari Sudikno Martokusumo, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata Medan, 31 Agustus sampai 12 September 1987. Ini sumbernya. Faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak
Yang pertama, adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau bertentangan dengan kemanusiaan, unfair, contract terms. Dua, nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan. Tiga, apabila terdapat keadaan di mana debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian yang memberatkan. Keempat, ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang. Sumbernya ini dari Nyonya Retno Wulan Sutantio, Perjanjian Menuntut Hukum Indonesia, Varia Peradilan tahun kelima nomor 56, Mei 1990. Putusan pengadilan tentang penyalahgunaan keadaan yang diawali dengan perjanjian lain yaitu hutang piutang. Kemudian ditindaklanjuti dengan jual beli atau pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual. Di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3247 K garing PDT garis 1987, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak di bawah tekanan hubungan hutang piutang merupakan penyalahgunaan keadaan. Sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum ya. Batal demi hukum itu berarti apa? Di syarat ketiga dan keempat ya di pasal 1320 kan ya adik-adik ya. Kalau dapat dibatalkan itu pada syarat subjektifnya ya syarat satu dan dua. Yang kita bahas dulu-dulu ya di pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1947 K garing PDT garing 1990 yang berbunyi peristiwa hukum berupa hutang piutang harus diikat dengan perjanjian pinjam meminjam dan tidak dapat dengan perjanjian jual beli. Putusan Mahkamah Agung nomor 1074 K garing PDT garing 1985, perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan dengan perjanjian jual beli tanah. Apabila jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut. Di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78 PK garing PDT garis 1984 junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2650 K SIP garis 1982 junto putusan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 86 garis 1981 garing PDT tanggal 29 Januari 1982. Akta notaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian utang piutang berupa utang piutang uang dengan jaminan tanah atau rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang kemudian diikuti dengan dibuatnya surat kuasa mutlak dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur bila mana debitur bukan prestasi. Maka hal yang demikian itu merupakan suatu perjanjian semu atau pura-pura dan harus dinilai sebagai perjanjian utang dengan jaminan. Contoh kasus lain tentang penyalahgunaan keadaan, tapi bukan atau tidak diawali dengan hutang piutang. A itu laki-laki, B perempuan sepakat untuk menikah. A datang melamar B kepada orang tuanya. Setelah orang tua B tahu keadaan A dari sisi ekonomi tidak sebanding dengan B, dan agar A tidak menumpang hidup pada B dan keluarga B, maka orang tua B meminta kepada A untuk membuat perjanjian kawin dengan B atau perjanjian pranikah itu ya adik-adik. A dan B sebenarnya tidak mau membuat perjanjian kawin. Tapi daripada tidak disetujui oleh orang tua B, karena dipaksa oleh orang tua B, maka A akhirnya setuju untuk membuat perjanjian kawin dengan B.
Jika kejadian tersebut datang ke hadapan notaris, minta untuk dibuatkan perjanjian kawin tersebut dan tahu alasannya. Notaris tahu ini alasannya. Bagaimana sikap notaris tersebut? Apakah mengatakan bahwa hal itu telah terjadi penyalahgunaan keadaan? C dan D sudah lama menjalani bisnis dengan modal sebagian besar dari C. D diberi kepercayaan mengelola keuangan kerjasama bisnis tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan C. D menggunakan uang hasil kerjasama tersebut untuk keperluan pribadinya. Setelah D ditanya C, D mengakui. Ketika diminta pertanggungjawabannya, D selalu mengelak dengan berbagai alasan. Akhirnya C melaporkan ke D ke penyidik dengan tuduhan penggelapan. C memberikan syarat pada D jika ingin kasusnya dicabut atau selesai, maka C meminta D agar rumah milik D yang setara dengan uang yang digelapkan tersebut diserahkan pada C. Mereka berdua datang ke notaris untuk membuat pengikatan jual beli dan kuasa menjual dan notaris sudah tahu latar belakang kerja. Ya, kesimpulannya adik-adik bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Karena keunggulan ekonomis atau harta, keunggulan strata atau kedudukan, gelar, ningrat, keturunan, akademisi, atau tekanan kejiwaan, psikologis, atau ketakutan, dan hubungan atas dengan bawahan. Terima kasih, berkah dan sukses selalu adik-adikku. Barakallahu fikum.